Perjalanan Veda Ega Pratama di Moto3 Amerika 2026 belum sepenuhnya mulus, tetapi arah perkembangannya jelas, naik. Setelah sempat kesulitan di sesi awal, pembalap muda Indonesia itu berhasil mengamankan tiket langsung ke Q2, sebuah pencapaian penting di tengah karakter lintasan Circuit of the Americas yang dikenal teknis dan menuntut presisi tinggi. Dari kesulitan ke adaptasi. Hari pertama bukan milik Veda. Pada sesi FP1, ia hanya mampu finish di posisi ke-15 dengan catatan waktu 2 menit 15,953 detik. Bahkan dalam beberapa fase, ia sempat tercacar di papan bawah, indikasi bahwa adaptasi terhadap Cota tidak datang secara instan. Namun, peningkatan mulai terlihat di sesi praktis. Veda memperbaiki catatan waktunya menjadi 2 menit 14,484 detik dan finish di posisi ke-14. Hasil ini cukup untuk membawanya langsung ke Q2 tanpa harus melalui Q1. Dalam konteks rookie yang baru pertama kali menjajal Cota, ini bukan sekadar hasil, melainkan progres. Tiket Q2 modal penting untuk start depan. Masuk ke Q2 berarti satu hal, peluang start di barisan depan masih terbuka. Di kelas Moto3 yang terkenal rapat, posisi start seringkali menjadi penentu. Selisih waktu yang tipis membuat pembalap di posisi belakang harus bekerja 2 kali lebih keras saat balapan. Dengan catatan performa di 2 seri sebelumnya, P5 di Thailand dan P4 di Brazil, saat kualifikasi, Veda punya alasan untuk percaya diri. Ia bukan sekadar lolos Q2, tetapi punya rekam jejak untuk bersaing di dalamnya. Tantangan Cota, teknis dan menguras fisik. Menurut manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, kesulitan yang dialami Veda adalah hal yang wajar. Cota bukan sirkuit biasa. Dengan kombinasi tikungan teknis, perubahan elevasi, serta ritme yang tidak konstan, lintasan ini menuntut lebih dari sekadar kecepatan. Ia menguji konsistensi, kontrol, dan kemampuan membaca trek dalam waktu singkat. Bagi rookie, ini adalah ujian adaptasi paling nyata. Yang membuat performa Veda menarik bukan hanya hasil akhirnya, tetapi cara ia mencapainya. Dari kesulitan di awal, lalu perlahan memperbaiki ritme, hingga akhirnya mengamankan posisi di Q2, ini adalah pola yang menunjukkan kematangan. Bukan sekadar cepat, tapi belajar cepat. Dan dalam perjalanan menuju level tertinggi seperti MotoGP, kemampuan adaptasi seperti ini seringkali lebih berharga daripada satu lap tercepat. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Veda bisa bersaing, melainkan seberapa jauh ia bisa melesat dari titik ini. Veda Ega Pratama membagikan pengalamannya setelah menjalani hari pertama Moto3 dalam rangkaian MotoGP Amerika 2026. Veda Ega Pratama tampil di Circuit of the Americas, Cota, Austin, Texas pada Jumat 27 Maret 2026. Balapan di lintasan sepanjang 5,51 km dengan 20 tikungan menjadi pengalaman baru bagi Veda. Ia mengaku masih berusaha memahami karakter sirkuit sejak sesi awal. Veda menyebut pengalaman pertamanya di Cota terasa berbeda dibandingkan lintasan lain. Ini adalah hari pertama saya berlatih di Cota, dan jujur saja, ini adalah pengalaman yang sangat menarik. Treknya sangat teknis dan sangat berbeda dibandingkan dengan banyak trek lainnya. Jadi, sejak lap pertama, saya mencoba memahami tata letak, titik pengereman, dan di mana saya bisa meningkatkan performa selangkah demi selangkah. Lanjutnya, ia juga menilai hasil hari pertama cukup positif, meski masih ada hal yang perlu diperbaiki. Secara keseluruhan, saya rasa ini bukan awal yang buruk, tetapi tentu saja masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Fokus ke kualifikasi dan balapan. Keberhasilan lolos ke Q2 menjadi keuntungan bagi Veda dalam persiapan menuju sesi berikutnya. Ia memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan penyesuaian bersama tim. Hal positifnya adalah kami bisa langsung lolos ke Q2. Jadi itu memberi kami sedikit lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk besok. Saya merasa fondasinya sudah ada, tetapi jika kami ingin lebih unggul, kami perlu meningkatkan beberapa area dan melakukan langkah selanjutnya. Saya akan tetap fokus bekerja sama dengan tim hari ini dan mencoba melakukan yang terbaik lagi besok, ujarnya. Sementara itu penampilan Veda Ega Pratama yang sukses menembus kualifikasi 2 atau Q2 Moto3 Amerika 2026 menghadirkan perasaan lega untuk Hiroshi Aoyama. Hasil yang didapatkan Veda dan Mitani ini
turut mengundang sorotan Hiroshi Aoyama selaku manajer Honda Tim Asia. Aoyama sepenuhnya memahami kesulitan yang dialami dua pembalap tersebut, mengingat ini kali pertama mereka mengaspal di Chota. Selain baru pertama, kesulitan Veda dan Mitani disinyalir muncul karena karakter Chota yang cukup teknis. Hari pertama di Circuit of the Americas telah usai, dan bagi kedua pembalap ini adalah pertama kali mereka berada di trek ini, kata Aoyama. Ini bukanlah sirkuit yang mudah sama sekali, sangat teknis dan menantang, imbuhnya melalui siaran Honda Tim Asia. Terlepas dari hasil yang didapatkan, Veda dan Mitani dinilai sudah menunjukkan awal perjuangan yang positif, di mana ini menjadi modal baik menghadapi sesi berikutnya. Tetapi saya pikir keduanya mulai dengan lancar dan positif, dan mampu mendapatkan pengalaman penting hari ini, ucapnya. Sejak sesi pagi, mereka berkendara dengan cukup baik, dan di sesi siang harinya, dengan kondisi yang jauh lebih panas, mereka masih bisa meningkatkan performa, imbuhnya. Rasa lega muncul dari ungkapan Aoyama setelah Veda mampu melaju langsung ke babak Q2 Moto3 Amerika 2026, untuk mendapatkan keuntungan posisi start saat balapan. Sedangkan untuk Mitani, Aoyama juga tak lupa mengapresiasi perjuangannya dalam menemukan ritme terbaik. Veda berhasil langsung masuk ke Q2 yang merupakan hal positif, dan Zen masih berusaha untuk menemukan lebih banyak kepercayaan diri dan kecepatan, kata Aoyama. Keduanya masih cukup dekat untuk meningkatkan performa secara signifikan, jadi besok akan menjadi penting untuk maju ke depan, imbuhnya. Sementara itu, ketakutan legenda MotoGP Malaysia kepada Hakim Danish terbukti. Pembalap Malaysia Hakim Danish menjalani hari pertama seri Moto3 Amerika 2026 dengan jalan yang tidak mudah bersama timnya. Menjadi tumpuan tim MT Helmets MSI, situasi sulit mewarnai perjuangan Hakim Danish pada rangkaian sesi hari pertama Moto3 Amerika 2026, Jumat 27 Maret 2026. Bagaimana tidak? Rider bungsia 18 tahun itu sudah berjibaku dengan kerasnya lintasan Circuit of the Americas atau COTA, Austin, Texas, Amerika Serikat. Momen crash yang sempat dialami membuat Danish urung mempertajam catatan waktunya dan mengakhiri sesi latihan bebas 1 di posisi ke-20. Danish menduduki posisi tersebut setelah menorehkan waktu lap terbaiknya 2 menit 16,651 detik. Pada sesi praktis untuk memperebutkan tempat kualifikasi 2 atau Q2, Danish juga tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Dia bahkan menuntaskan hari pertama ini di posisi ke-21 dengan waktu lap tercepatnya 2 menit 15,013 detik. Hasil tersebut membuat Danish harus bekerja keras karena akan mengawali perjuangan mendapatkan posisi start terbaik dari sesi Q1. Walau sama-sama masih meraba-raba tentang COTA, nasib pembalap Indonesia Veda Ega Pratama jauh lebih baik dibandingkan Danish pada hari pertama. Rider yang membela Honda Tim Asia tersebut cukup konsisten meski belum berhasil menembus posisi 10 besar. Melalui waktu lap terbaik 2 menit 14,484 detik, Veda berhasil memastikan satu tempat menuju sesi Q2 untuk menjaga peluang start di posisi strategis saat lomba. Menilik kembali hasil yang didapatkan Danish pada hari pertama, Zulfahmi Koirudin sebagai mentornya sudah sempat mengutarakan kekhawatirannya. Legenda Malaysia yang sempat meraih 2 podium di kelas Moto3 pada musim 2012 tersebut, sebelumnya sudah merasa karakter COTA akan menyulitkan Danish. Ini tantangan besar bagi Hakim Danish karena ini adalah kali pertama dia balapan di sini, kata Zulfahmi menjelaskan. Sirkuit ini sangat menantang dan tidak mudah dikuasai, imbuhnya. Selain itu, Zulfahmi sudah memperkirakan titik lemah untuk sektor 1 dan 2, di mana Danish mengalami crash saat berupaya melibas tikungan 2 pada sesi pagi. Terutama di sektor 1 dan sektor 2 yang memiliki tikungan teknis yang membutuhkan pengendalian yang halus dan momentum tinggi, kata Zulfahmi. Sikap Zulfahmi sudah benar, di mana dia sebelumnya tidak terlalu berharap banyak kepada Danish, lantaran COTA merupakan salah satu sirkuit tersulit dalam kalender. Saya yakin hasil yang sangat baik di GP Brasil telah memberi Danish kepercayaan diri ekstra untuk menghadapi sirkuit COTA. Saya berharap Danish dapat mempelajari seluk-beluk sirkuit ini dengan cepat dan mempertahankan level performa yang sama seperti di Brasil. Menurut saya, dalam kalender MotoGP tahun ini adalah sirkuit yang paling sulit untuk diadaptasi. Saya berharap Danish dapat memberikan yang terbaik dan kompetitif sejak hari pertama, imbuhnya.